selamat datang kembali di channelku, di channel Alharmi Tarot. Oke, untuk tema hari ini adalah perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Seperti biasa, pilih kartu lagi. Dan ini ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Kalian bebas pilih mana aja yang benar-benar menarik energi kalian. Si dia ini bisa siapapun yang kalian bayangkan, khususnya sih yang benar-benar kalian suka ya, sosok atau seorang yang kalian suka. Sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku, terutama di pick a card lagi alias pilih kartu, pan reading, dan zodiak. Untuk zodiak aku akan coba untuk konsisten setiap bulannya ya. Silakan kalian pilih, aku beri waktu 10 detik. Kalau udah, ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Kalian bisa lihat juga dari warna kabakonnya ya. Kalau udah, aku singkirkan dulu untuk pile nomor 2, lalu pile nomor 3. Oke, kita akan coba untuk pile nomor 1. Ada Three of Pentacle. Gak muat. Ada King of Pentacle, ada Ace of Pentacle, dan the High Priestess. Mau dibaca dari kiri atau dari kanan nih? Kalau yang aku lihat, kalau dari kiri, perasaan dia menganggap kamu itu seperti rekan kerjanya dan seseorang yang dia kagumi juga. Dan dia juga berpikir kalau kamu adalah seseorang yang finansialnya bagus. Dan dia juga berpikir kalau aku mendekati dia, apakah aku harus sama sepertinya alias sederajat denganmu. Dan dia sedang bimbang apakah ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih dekat atau dianggap seperti rekan kerja saja. Kira-kira begitu isinya. So, mari kita lihat ya untuk kartunya. Kenapa dia bimbang? Ada Page of Wands, lalu ada ada Seven of Wands dan Page of Wands. Dia bimbang karena dia merasa belum bisa mengimbangi kamu. Karena dia lihatnya tuh dari luar kamu tuh finansialnya bagus, dan dia berpikir juga apa nanti kalau misalnya deket aku bisa ngimbangin dia ya. Ini kalau misalnya cowok dia minder, tapi kalau misalnya cewek malah kebalik, dia ingin dimanjakan tapi dia malu kucing. Kalau dibilang matre enggak sih, yang aku lihat dia lebih kagum kamu ya, karena finansialmu mapan dengan cepat dan stabil juga. Makanya di tempat kerja kamu atau di lingkungan kamu, dia sebenarnya sering mencari perhatian kamu, tapi karena kamunya sibuk, kamu jadi nggak nyadar. Dan di sini ada Page of Wands. Dia sebenarnya ingin memiliki kamu, tapi sepertinya dia ragu karena dia tidak ingin bersaing dengan banyak orang sih. Ada beberapa yang memang kayaknya menyukai kamu, termasuk dia. Dan dia mengetahui siapa aja yang menyukai kamu. Jadi mau tidak mau dia harus berjuang dulu, harus bersaing dulu untuk mendapatkan hatimu. Roman-romannya nih sebagian di sini ada yang idola deh, entah idola di kampus atau idola di kantor atau idola di sekolah malah. Oke, aku rasa itu dulu untuk pile nomor 1, kabakon hijau. Semoga si dia cepet nongol ya, dan kamu dapat memilih pasangan yang tepat untuk kedepannya. Oke, aku akan lanjut ke pile nomor 2. See ya. Halo, pemilih pile nomor 2. Ini bacaan kalian, kabakon cream
atau aku nggak tahu nih warnanya apa sih, dibilang krim juga masuk. Ada Four of Cups, Nine of Swords, Three of Cups, dan Five of Cups. Ih, sebel deh, kartu kalau nggak dipakai tuh melengkung. Oke, aku akan menjelaskan terlebih dulu. Di Four of Cups, dia sebenarnya menunggu kamu untuk menyatakan perasaan. Ini sepertinya ada sebagian pemilih file yang laki-laki alias divine masculine. Dia stres loh mikirin kamu karena kamu tidak ada kepastian sih. Ini bisa jadi ada kalian sebagian yang sudah berhubungan lama tapi belum ada kepastian mau diteruskan kemana. Udah kayak lagunya Armada, mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Oke. Dia stres juga, dia bingung, dia kalut, kok udah deket tapi kapan jadiannya gitu kan. Ada sebagian nih si yang suka kamu atau yang deket sama kamu tuh malah mengharapkan mengharapkan kamu untuk segera menjawab perasaannya, karena kebanyakan orang ini tuh, sosok ini kodenya itu tinggi ya. Jadi kalau kamu nggak peka ya bisa-bisa kelewat. Terus ada Three of Cups di sini. Dia sebenarnya tuh sayang banget sama kamu. Dia sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi balik lagi dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari kamu. Coba lihat deh siapa yang benar-benar dekat sama kamu. Ini yang perempuan. Kalau pemilihnya laki-laki, ya kalau laki-laki yang pemilihnya perempuan, aku melihat dari Five of Cups, kamu udah dekat lama, udah saling sayang, tapi kamu juga stres karena si dia juga cuek sama kamu, dan pada akhirnya ya sudah, kalian tuh hubungannya ngegantung. Nah, kalau lelaki ini kebalikannya, kamu harus bergerak duluan supaya kamu tahu perasaan dia juga yang sebenarnya. Oke? Aku akan ngocok, aku akan shuffle kartunya, lalu ada kira-kira kartu apakah yang lompat. Oh, The Tower kan, sudah saya bilang tadi, udah aku bilang tadi ya. Ada King of Pentacle. Nah, di pile 1 ada King of Pentacle, di sini juga ada. Oke. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu ya, dia sedang kalut, dia ingin kamu tuh memberikan kepastian tentang hubungan kalian. Kalau yang untuk masih single, aku lihatnya kalian yang udah putus asa udah cukup putus asa dengan kehidupan yang gini-gini aja di asmara kalian. Tapi jangan khawatir, coba kalian fokuskan diri kalian dulu ya, jangan terpaku cinta dulu. Cepat atau lambat jodoh pasti akan datang. Oke? Dan jodoh itu gak terduga-duga loh. Bisa aja orang yang dekat sama kamu ternyata jodohmu. Bisa juga orang baru yang baru berapa bulan kenal ternyata memang jodohmu selamanya gitu kan. Jadi tenang aja, udah gak usah sedih ya untuk yang single. Dan untuk yang pemilih laki-laki, kamu harus bergerak supaya dia tahu kepastian hubungan kalian tuh kemana, dan tentu saja dia akan tahu perasaanmu juga, dan kamu juga akan tahu perasaan dia. Sedangkan untuk yang perempuan ini terbalik,
kamu udah banyak deket, udah kayak jadian, udah saling sayang, tapi hubungan kamu malah ya udah sebatas itu aja, jadi hubungan tanpa status kalau aku lihat. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Sekarang aku mau lanjut ke file nomor 3. See ya. Ya, pemilih file 3 ini adalah bacaan kalian. Ada 3 of Wands, ada 10 of Swords, 10 pedang, ada the Magician. Wah, kartunya kok tiba-tiba melipat sendiri. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ada Magician, lalu ada the Hanged Man. Perasaan dia ke kamu. Oke, dari 2 file sebelumnya, ini jawaban yang cukup membagongkan ya. Dia suka sama kamu. Dia juga ingin nyamperin kamu. Kurasa ini ada yang LDR deh, antara beda daerah, beda provinsi, atau beda negara, atau mungkin beda kota juga sih. Cuman dianya gengsi. Dia ingin nyamperin kamu, suka sama kamu sebenarnya, cuman dianya gengsi. Karena mungkin statusnya yang merasa lebih tinggi dari kamu, merasa negaranya lebih bagus dari kamu, negara kamu, merasa provinsinya tuh lebih kece dari kamu. Padahal dia sudah punya semuanya, untuk tinggal berangkat aja nih. Ini kayaknya ada yang LDR, tapi entah kenapa tuh dia kayak mengurungkan niatnya. Ini sebagian kurasa ada yang LDR di sini. Dia terpaku sama omongan-omongan orang juga sih, yang aku lihat. Oke, kita shuffle. Kenapa dia mengurungkan niatnya untuk bertemu kamu? Kurasa ini ada seseorang dari LDR yang dekat denganmu. Ya bisa jadi mungkin dari aplikasi dating atau Ome TV kan ya. Ada yang dari Tinder, ada yang dari Tantan, ada yang dari Ome TV tuh kayak Akang Vicky Naki. Alah. Kita lihat ya, kenapa dia mengurungkan untuk bertemu kamu. Ada the Sun. Membanggongkan sekali dia. Ada the Fool juga di sini. Dia sebenarnya udah punya semuanya, entah kenapa dia mengurungkan. Yang aku lihat di sini, dia sepertinya sih gimana ya, orangnya nih, sosoknya ini memang yang aku bilang udah susah ditebak, gengsinya tinggi, padahal sebenarnya dia tinggal nyamper kalau mau mah. Cuman dia kayak seakan dirinya tuh ada privilege tersendiri, kayak gua nih spesial loh, masa gue yang nyamper lu, harusnya lu aja yang nyamper gue gitu. Harusnya kamu aja yang nyamper aku kesini. Dan kalau aku bilang dia cukup bodoh ya. Dibilang bodoh sih ya nggak bego-bego banget kalau untuk soal akademis atau kerjaan dia. Cuman kalau untuk urusan cinta, dia tuh masih gengsi tuh karena dia merasa privilege-nya tinggi dibanding sosok yang suka dengannya. Walaupun sebenarnya dia juga suka sama kamu, tapi karena gengsi dan mungkin ada salah satu sikap dari kalian yang membuat dia merasa, sikapnya kok gini sih, gue lebih baik dari dia. Padahal sebenarnya dia hanya mengenalmu ya cuman dari entah dari video call atau dari text message atau text chat. Aduh, ini kayaknya banyak yang LDR ini tapi belum bisa ketemu. Karena ya dipikir chat kan beda sama omongan langsung kan. Dan omongan langsung aja itu bisa jadi pura-pura. Gimana kalau cuman chat doang? Gitu loh.
Jadi nih orang ini mungkin harus buang gengsinya dulu sih. Kalau kamu gak nyaman, kamu bisa cari yang lain. Tapi kalau kamu mau menunggu dia datang, ya bebas, silakan aja. Tapi kalau dari saran aku, kalau memang orangnya kayak gitu, ya lebih baik kalian cari seseorang yang dekat yang lain saja. Bisa aja orang yang dekat atau orang yang agak jauh tapi terjangkau denganmu, misalnya kayak misalnya Jakarta Bandung atau Jakarta Bali, kan itu cukup terjangkau lah biayanya juga, dibanding yang katanya dari luar negara tapi dia terlalu sombong sama dirimu. Ya kalau mau denial atau penghindaran ya terserah, tapi yang aku lihat di sini ada desan tuh dia merasa privilege-nya tinggi. Jadi udah kamu aja yang nyamperin aku, ngapain aku nyamperin kamu, padahal sebenarnya dia suka sama kamu, dia sudah punya semuanya. Dia mengulungkannya tuh karena dia merasa gue ngapain sih harus ke negara orang, kenapa orang yang gue suka aja yang harus kesini, kenapa nggak dia aja gitu maksudku. Saran aku sih kalau udah dapet yang kayak gini ya itu terserah kalian, tapi alangkah baiknya kalian dengan bijak coba memikirkan berapa biaya yang harus kalian tanggung, berapa biaya hotel dan lain-lain. Kalau di luar negeri bohong benar-benar bayarin. Soalnya aku juga pernah, tapi aku nggak sampai ini sih, cuman ya waktu itu mungkin aku juga bodoh kali ya, karena termakan teks yang baik-baik gitu atau chat yang baik-baik. Iya sih kesana bener, tapi aku seakan ya mungkin aku juga yang salah pilih karena lihat dari visualnya aja, seakan-akan tuh aku dianggap ya bukan superior di mata dia. Jadi setelah itu ya udah bye bye. Oke, jadi curhat untuk yang LDR, coba kalian berpikir dengan bijak. Lalu untuk yang dekat, di sini aku lihat dia sebenarnya suka sama kamu, tapi gengsi aja sih. Dia sebenarnya udah punya semuanya untuk mengutarakan perasaan, tapi dia masih malu-malu dan desan di sini. Untuk yang hubungannya dekat atau masih jomblo, orangnya ya bisa dibilang hampir mirip sama kayak nomor 1 sih. Dia banyak dikagumi orang, atau mungkin dia selebgram atau ilustrator terkenal atau novelis yang dikenal banyak orang meskipun hanya di IG atau webtoonis lah yang aku lihat nih. Saya juga sih anak band yang di cafe gitu. Jadi kamu nggak berani, dia juga nggak berani. Dia mikirnya gini, kalau aku nembak dia bakalan kepengaruh nggak ke pekerjaan aku gitu. Nah kalau kamu duluan, salah yang cewek pasti bilang, wah gengsi dong gue kalau duluan, nanti kalau ditolak gimana. Oke, aku rasa itu dulu untuk paranormal 3. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.